Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agif Julio Pratama, SPMSI, merupakan dosen dari Program Studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi IPB University. Dalam PDD UKT-PT, saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah Teknik Produksi Tanaman Pangan dengan kode PPP 1210. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah in-depth course atau mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian semester 4. Pada mata kuliah ini, mahasiswa nantinya akan mempelajari terkait dengan teknis budidaya tanaman pangan yang mencakup pengertian, manfaat, serta pengelompokan tanaman pangan yang meliputi faktor biotik dan juga abiotik yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman pangan dan pemanfaatan teknologi budidaya pada komoditas pangan serta menghitung input dalam kegiatan budidaya tanaman pangan yang akan dikaitkan dengan analisis usaha tani. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran sebanyak 3 atau disingkat dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengorganisasikan kegiatan budidaya tanaman pangan yang meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pasca panen secara terpadu dan juga berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyiapkan atau mengkaitkan teknis budidaya tanaman pangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu memerinci input budidaya tanaman pangan secara terpadu dan mengkalkulasikan dalam bentuk analisis usaha tani. CPMK mata kuliah diturunkan kepada 7 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengkategorikan komoditas tanaman pangan berdasarkan bagian yang akan dipanen. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik pertumbuhan dan perkembangan tanaman pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memerinci teknik produksi tanaman kedelai. Yang keempat, mahasiswa mampu memerinci teknik produksi tanaman padi. Yang kelima, mahasiswa mampu memerinci teknik produksi tanaman ubi kayu. Yang keenam, mahasiswa mampu memerinci teknik produksi tanaman sagu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis kegiatan pasca panen komoditas tanaman pangan. Mata kuliah ini terdiri atas 16 tatap muka dengan 1 hingga 7 mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan. Tatap muka ke-8, mahasiswa akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Tatap muka 9 hingga 15, mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Dan tatap muka ke-16, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas ceramah, diskusi, penayangan video, dan juga kerja lapangan. Untuk kegiatan praktikum, mahasiswa akan melaksanakan project based learning yang dimana mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan akan diberikan project untuk melakukan penanaman komoditas pangan, mulai dari persiapan lahan hingga penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan tersebut. Untuk penilaian, dalam mata kuliah ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 25%. Yang kedua adalah hasil proyek sebesar 35%. Dan yang ketiga berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Untuk kognitif dan pengetahuan
terdiri atas yang pertama adalah tugas sebesar 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Pada video pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu pada tatap muka kedua, dengan bidang kajian yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti proses pembelajaran tatap muka kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kelihatannya sudah sarapan nasi padang pagi-pagi ya. Suaranya sudah cukup menggelegar pagi ini. Oke, baik teman-teman. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua dalam mata kuliah teknik produksi tanaman pangan ya. Yang dalam hal ini nanti teman-teman akan sedikit mengetahui ya bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Baik, karena tadi sudah sarapan ya, nasi padang pula ya, suara juga sudah kencang, untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga menyerap serta nanti mengaplikasikan. Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini menjadi lebih berkah ya. Berdoa mulai. Sudah selesai? Ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk materi sebelumnya, teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Jelas ya. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi lebih jelas kembali dengan penambahan materi yang akan kita dengarkan. Ya. Baik. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai faktor pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman, khususnya pada komoditas tanaman pangan. Yang pada pagi hari ini juga capaian pembelajaran atau sub capaian pembelajaran mata kuliah ini teman-teman nantinya mampu mengidentifikasi faktor biotik dan juga abiotik pada pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman komoditas pangan. Ya, dengan nantinya bentuk penilaian pada materi ini adalah aktivitas partisipatif atau dalam arti juga diskusi dan juga tanya jawab dari teman-teman semuanya. Kemudian nanti referensi untuk materi kita pada pagi hari ini ada 3 yang saya gunakan. Yang pertama ada dari Dewi et al. Ya, pada tahun 2025. Ini tulisan kami di program studi, alhamdulillah sudah terbit dengan judul Organic Fertilizer Legacy Indonesia Legacy for a Sustainable Future. Ya, jadi nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas berkaitan dengan sustainable ya, supaya kegiatan budidaya tanaman pangan yang dilakukan itu bisa lebih ramah lingkungan. Kemudian yang misalnya ada dasar-dasar agronomi dan nah ini ada modul yang sempat saya buat, ini berkaitan dengan GAP, Good Agricultural Practices. Nah ini nanti bisa teman-teman dapatkan bisa melalui LMS. Baik ya. Oke, ada yang bisa ngasih pendapat apa itu faktor pembatas kira-kira? Saya kira mungkin ya, yang menjadi batas kira-kira contohnya apa tuh? Pintu? Oke, kalau di ruangan ini berarti pintu ya menjadi pembatas kita untuk bisa berinteraksi dengan di luar sana. Tapi kalau di tanaman, faktor pembatas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi pembatas bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Teman-teman tahu di daerah Nusa Tenggara yang iklimnya kering, kira-kira apa faktor pembatas di sana? Air ya, ketersediaan air. Oleh karena itu dalam budidaya komoditas pangan atau budidaya apapun di daerah yang iklimnya sulit air atau curah hujan sedikit, faktor pembatasnya adalah air. Sehingga kita perlu mempersiapkan, merencanakan dari mana sumber air yang akan kita dapatkan. Jelas teman-teman? Jelas. Baik, dalam pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terutama kalau tanaman di luar rumah atau mungkin di luar greenhouse, itu pasti akan sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kita bagi ke dalam kelompok faktor-faktor abiotik ya. Contohnya faktor-faktor abiotik biasanya ada iklim, ada edafik dan juga ada ya.
Kemudian faktor yang kedua, kelompok yang kedua adalah faktor biotik yang dalam hal ini dipengaruhi oleh makhluk hidup, baik itu OPT maupun organisme menguntungkan lainnya. Ya. Kemudian prinsip produksi tanaman ini adalah hasil kumulatif integral dari genetik, lingkungan, fisiologi tanaman dan juga teknologi. Kalau misalkan tidak ada teknologi yang digunakan, otomatis produksi kecenderungannya akan stagnan atau kecenderungannya semakin turun karena tidak ada teknologi yang digunakan. Teknologi apakah harus menggunakan alat kira-kira? Tidak, ya. Jadi teknologi itu contohnya jarak tanam itu sudah masuk ke dalam teknologi. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui jarak tanam, otomatis kita mengetahui kerapatan dari komunitas tanaman yang dibudidayakan. Kalau semakin rapat, otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan cahaya matahari. Otomatis tanaman akan bersaing. Sehingga kalau bisa bersaing, ada yang kalah, ada yang menang, ya. Kemudian proses produksi, ya. Jadi proses produksi itu tidak hanya satu faktor yang mempengaruhi, tetapi banyak yang bisa kita lihat di sini, ya. Ketika kita ingin melakukan teknik budidaya tanaman, ternyata kita membutuhkan bibit yang bersertifikat, ya. Asal usulnya jelas. Kalau misalnya tidak jelas, ya nantinya produksinya akan berkurang, akan terdampak. Contoh kalau misalkan komoditas tanaman pangan, contohnya padi. Kalau misalnya tidak kita telusuri batas apa, otomatis nantinya ketika kita jual berasnya, ternyata konsumen tidak suka, ya, tidak mau beli. Yang kecenderungannya adalah petani tersebut merugi, tidak ada yang membeli, ya, sehingga harus jelas, ya. Kemudian, nah ini adalah ilustrasi dari faktor pembatas yang ada di lapangan. Ketika kita menginginkan hasil yang tinggi, otomatis kita memerlukan proses budidaya yang baik, mulai dari pemeliharaan, kemudian pupuk, kemudian juga pemeliharaan lainnya. Contohnya kira-kira kalau misalkan tidak kita kendalikan organisme pengganggu tanaman, apa dampaknya? Gimana? Merusak tanaman. Oke, ketika tanaman yang dirusak, apa dampak selanjutnya? Alias kita gagal panen, ya, sehingga yang tadinya sudah kita persiapkan dengan matang, lahannya, varietasnya, airnya, ternyata pada saat proses budidaya tidak ada pemeliharaan yang cukup, otomatis dimakan dulu daunnya pertama-tama. Lama-kelamaan dia tidak bisa fotosintesis, pada akhirnya tanaman tersebut tidak bisa menghasilkan bagian yang dipanen, otomatis terjadi kegagalan panen, ya. Itu yang tidak kita inginkan, ya. Kemudian kita masuk ke faktor abiotik, ya. Apa yang kalian tahu tentang faktor abiotik? Faktor dari luar tanamannya. Contohnya kira-kira apa? Suhu. Kemudian ada RH. Kemudian apa lagi? Hujan. Apa lagi kira-kira? Cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Tanah. Kemudian apa lagi? Api. Ya, kira-kira kalau misalkan faktor abiotik itu dari luar, ya, ini faktor-faktor yang dia sebenarnya hidup atau tidak hidup? Tidak hidup. Ya, karena kalau misalkan dia hidup, otomatis nanti kalau suhunya hidup dia bisa jalan-jalan. Ya, nggak mungkin ya suhunya hidup. Yang pasti faktor-faktor yang dalam hal ini tidak bisa kita kendalikan secara maksimal. Tadi kalau misalkan di ruangan yang terkondisikan itu bisa kita atur. Tapi kalau di alam itu tidak bisa kita atur. Ya. Kalau misalkan faktor abiotik yang pertama adalah suhu. Nah, contohnya apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapat? Contoh faktor pembatasnya suhu sehingga komoditas tanaman pangan tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berproduksi secara maksimal. Kalian tahu wortel yang ada di sayur sop? Nah, wortel itu cuma ada di daerah mana kira-kira? Dataran tinggi. Kalau misalkan ada yang nyoba di dataran rendah, kira-kira tumbuh nggak?
bagian bawahnya ada wortelnya? Ada tapi sedikit. Ya, kecil. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh suhu. Ya, ketika suhunya tidak mencapai suhu ideal bagi pertumbuhan tanaman wortel, otomatis wortelnya tumbuh, tetapi umbi wortelnya tidak berkembang dengan maksimal, tidak berkembang dengan baik. Ya, itu contoh faktor pembatas suhu. Kalau misalkan RH dengan tingkat RH yang cukup tinggi, kira-kira dampaknya apa? Ada tumbuh jamur atau cendawan. Ketika jamur atau mungkin cendawan ini tumbuh, yang terkena dampak kira-kira siapa? Tanamannya. Ya, ketika sudah terkena dampak, kemudian tanaman jadi busuk, otomatis bisa mati dan bahkan tidak bisa menghasilkan bagian yang akan dipanen. Ya. Kemudian selanjutnya adalah curah hujan. Nah, Bogor, kalian di Bogor kan ya? Nah, di Bogor kira-kira curah hujan yang seperti ini termasuk tinggi atau rendah? Tinggi. Kenapa tinggi? Ya hampir tiap sore hujan. Ya enggak? Dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, hal apa yang perlu kalian lakukan dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan ketika curah hujan tinggi? Kan kalian nggak mungkin dong mengatur curah hujan pakai remote, kan nggak mungkin juga. Ya, jadi hal apa yang harus dilakukan? Pemberian naungan. Kira-kira apa lagi? Mengelola irigasi. Kenapa? Kalau misalkan areanya mungkin ada di dataran rendah, kemudian hujannya tinggi, otomatis tergenang. Nah, ketika menanam komoditas yang berada di bawah permukaan tanah dengan kondisi yang tergenang, otomatis dia akan subur. Karena itu kita membutuhkan kultur teknis namanya ya, inovasi, salah satunya membuat irigasi, kemudian juga menggunakan naungan. Itu adalah salah satu contoh dalam penerapan untuk mengantisipasi faktor pembatas adalah curah hujan. Ya. Selanjutnya cahaya. Nah, kenapa cahaya bisa menjadi faktor pembatas? Gimana? Sumber makanan bagi tanaman dalam kegiatan fotosintesis. Betul ya. Selain itu ada lagi? Selain pendapat Hanif, ada yang pendapat lain? Selain untuk bahan bakar melakukan fotosintesis, apa kira-kira? Beda. Berarti dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangan ya, suatu komoditas apapun itu pasti membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Ya, cahaya matahari ini digunakan untuk melakukan yang namanya kegiatan fotosintesis. Hasil dari kegiatan fotosintesis kira-kira bentuknya apa? Makanan yang didistribusikan ke seluruh bagian tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Selain mendapatkan unsur hara dari sekitar tanamannya ya melalui akar. Ya. Nah, di cahaya kita bisa melihat bahwa ada reaksi-reaksi di tanaman itu sendiri. Ketika dia kondisinya gelap, tapi dia masih bisa tumbuh. Ada yang kondisinya terang, dia tumbuh dengan maksimal. Contoh kondisi yang gelap itu adalah ketika teman-teman menempatkan benih dalam kondisi yang gelap, kemudian masih bisa tumbuh, tapi tumbuhnya itu kecil-kecil, kurus. Nah, itu adalah contoh dari respon terhadap kebutuhan cahaya yang cukup tinggi. Ya, sehingga ketika dia tidak mendapatkan cahaya matahari, dia akan mencari sampai seperti itu. Ya. Nah, faktor abiotik ini ada yang selanjutnya adalah tanah. Ya, tanah di sini mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena apa? Karena di tanah ini atau di media tanam ini ada bagian akar yang menjadi penopang bagi pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian lapisan tanah ini apa yang kalian tahu dengan lapisan tanah ada berapa macam? Nah, ada apa aja? Lapisan horizon A, horizon E, B. Oke. Dari atas ke bawah itu semakin dari halus ke kasar. Ya, itu terjadi yang namanya melakukan di mulai dari batuan sampai dengan tanah yang subur. Ya. Kemudian ini ada sistem tanah
bagian atas 3 ada liat, ada debu, dan juga ada pasir. Semakin liat, otomatis tanah semakin kurang bagus terhadap pertumbuhan tanaman. Semakin berpasir juga tidak bagus juga. Yang ideal adalah campuran dari ketiganya. Ya. Kemudian ini menunjukkan bagian berkaitan dengan ketersediaan unsur hara dari pH yang ada di lapangan. Semakin rendah pH berarti semakin banyak unsur hara mikro yang tersedia. Sedangkan unsur hara mikro itu tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak bagi pertumbuhan tanaman. Idealnya adalah pada kondisi yang netral antara 5,5 sampai dengan 7. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah api. Ya, api ini bisa berdampak pada keanekaragaman hayati di hutan atau mungkin di lahan budidaya. Semakin hilang keanekaragaman hayati berarti semakin sedikit juga faktor-faktor yang dalam hal ini bisa jadi faktor menguntungkan atau merugikan. Ya. Kemudian, nah yang selanjutnya adalah faktor biotik. Nah, faktor biotik ini adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh biasanya makhluk hidup. Ya, contohnya di sini ada OPT. OPT apa aja? Ada hama, ada penyakit, sama gulma. Nah, ini adalah 3 organisme yang menjadi pengganggu bagi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Ada juga yang termasuk dalam organisme menguntungkan. Contohnya ada di tanaman kacang-kacangan. Dia mengandung yang namanya bintil akar. Di dalam bintil akar tersebut mengandung berbagai macam bakteri yang mampu mengikat nitrogen langsung dari udara, sehingga pertumbuhan tanaman kacang-kacangan jauh lebih bagus, atau dalam hal ini penggunaan unsur nitrogennya lebih sedikit. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bakteri atau mungkin sendawa non patogenik yang banyak kita temukan di pengomposan atau penguraian atau dekomposisi bahan organik. Ya, ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan. Oke. Dari materi tadi, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ada? Wah, oke. Jadi boy, silakan. Tadi kita sempat membahas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tanaman itu adalah cahaya, Pak. Cahaya. Oke. Dan pada saat ini kita punya inovasi teknologi yang menggantikan peran sinar matahari ini, yaitu adalah sinar UV. Sinar UV untuk budidaya tanaman ya. Jika kita melihat dari segi kualitas tanaman yang akan dihasilkan, apakah lebih bagus yang dari terkena paparan sinar matahari atau dari sinar UV? Oke. Jika kita lihat kemampuan adaptasi petani kita yang ada dari saat ini, apakah teknologi ini atau inovasi ini dapat diterapkan atau bagaimana kira-kira masa depan dari inovasi ini? Oke, baik. Bagus ya pertanyaan berkaitan dengan faktor pembatas yaitu cahaya. Ditambah sekarang sudah banyak teknologi yang menggunakan sinar UV untuk kegiatan budidaya tanaman. Yang pertama tadi, apakah lebih bagus menggunakan UV atau sinar matahari? Dalam hal ini tergantung dari sinar UV atau mungkin cahaya matahari yang ada di lapangan. Karena apa? Karena sinar cahaya matahari yang ada di lapangan atau yang ada di yang mungkin di budidaya tanaman itu tidak semuanya diserap atau digunakan oleh tanaman. Karena cukup banyak yang hilang. Mungkin hanya sekitar maksimal 10% cahaya matahari yang digunakan tanaman untuk melakukan fotosintesa. Sisanya adalah menghilang. Tapi kalau kita menggunakan sinar UV, itu kita bisa atur panjang gelombangnya, sehingga panjang gelombang tersebut bisa dimaksimalkan oleh tanaman untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Sehingga ini bisa diimplementasikan pada daerah atau negara-negara yang memiliki keterbatasan cahaya atau dalam ini faktor pembatasnya adalah cahaya. Tapi kalau di Indonesia, karena termasuk dalam negara tropis, otomatis kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga akan lebih efektif jika digunakan pada negara-negara atau daerah yang faktor pembatas adalah memang cahaya. Nah, ketika ingin diimplementasikan, apakah ideal dan juga sangat bagus? Menurut saya sangat bagus sekali pada kondisi-kondisi mungkin masyarakat urban yang dalam hal ini memiliki akses yang terbatas, ruang untuk budidaya juga terbatas, dan juga mungkin pengalaman yang minim. Dalam hal ini mereka bisa melihat dari berbagai literatur, sehingga otomatis ketika semua masyarakat baik di urban atau mungkin di pedesaan melakukan kegiatan budidaya tanaman, ini akan mampu meningkatkan produksi dari komunitas
Mudah-mudahan terjawab, Tony Boy. Siap. Terima kasih, Tony Boy. Nah, kira-kira sebutkan, saya ingin bertanya ke teman-teman ya, perbedaan faktor biotik sama abiotik. Dam, kira-kira apa Dam? Kalau faktor biotik tadi itu faktor yang berasal dari makhluk hidup. Baik, kemudian faktor Faktor abiotik biotik berasal dari lingkungan sekitar. lingkungan sekitar ya. Jadi itulah perbedaannya antara faktor biotik dan juga abiotik. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita pada pagi hari ini? Syakira, oke. Yang kelas Syakira? Faktor menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu ada dua, Ya. yaitu faktor biotik dan abiotik. Baik. Kedua faktor itu dapat mempengaruhi kualitas panen bahkan gagal panen. Oke. Berarti faktor pembatas ini perlu kita ketahui secara bersama ya teman-teman semua ya. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi pada tahap atau mungkin pada akhirnya bisa mengalami kegagalan panen. Sehingga dalam hal ini teman-teman nanti perlu mengidentifikasi lebih dalam dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, terutama komunitas ya. Nah, kemudian saya punya tugas untuk teman-teman melakukan pengayaan lebih dalam ya. Jadi teman-teman nanti bisa menuju ke LMS dalam hal kelas .ipb.ac.id. Di sana sudah saya siapkan. Tugasnya adalah teman-teman menelaah ya dari 5 artikel jurnal yang masuk ke dalam Scopus untuk bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja baik itu abiotik maupun biotik untuk komoditas yang spesifik. Boleh silakan nanti dibebaskan, teman-teman boleh memilih komoditasnya apa saja. Yang pasti adalah komoditas pangan. Setelah itu nanti kalian upload. Untuk waktunya sehari cukup? Sudah cukup. Kecepatan ya. Nah, saya sudah buatkan dalam hari ini sudah dalam waktu 1 minggu ke depan. Oke, mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bahas. Ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan 3 kita akan membahas berkaitan dengan pengolahan lahan berkelanjutan supaya kegiatan budidaya maupun pangan ini bisa berkelanjutan dalam segi tanamannya dan juga lingkungannya. Oke? Nah, ini ya teman-teman, ada sedikit pesan ya dari salah satu peneliti di Universitas di Amerika. Dia mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan hanya untuk orang yang berbakat, bukan juga untuk saya seorang dosen, bukan juga untuk para miliarder yang ada di luar sana, tetapi juga mereka yang memiliki duit. Itu adalah kemauan yang tinggi, daya juang, menghadapi masalah dia tetap kuat untuk menghadapi masalah tersebut, bahkan cenderung untuk terus bangkit. Nah, itu adalah duit. Sehingga teman-teman dalam hal ini harus memiliki duit tersebut untuk mendapatkan nantinya lulusan yang diinginkan dan juga tepat waktu. Itu saja untuk pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.